Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama memanfaatkan kesempatan dan waktu hingga menjelang sholat isya dengan kita memperkaya diri untuk meningkatkan kualitas ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah dan ketakwaan kita baik secara kuantitas dan kualitas lebih baik daripada sebelumnya, dalam rangka mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita gunakan semaksimal mungkin sebagai sarana penunjang ibadah dalam rangka menggapai ridha, rahmat, keberkahan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, inti daripada tarbiyah Islam ini adalah disiplin, yang mana muara disiplin ini adalah ketundukan, kepasrahan tanpa melihat, memandang, mempertimbangkan, semata-mata hanya melaksanakan titah perintah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu panggung pembuktian disiplin seorang hamba yang beriman itu bisa dilihat, bisa disaksikan dalam ibadah sholat, tentunya dalam sholat berjamaah. Islam, edukasi muaranya adalah disiplin, syahadat, disiplin akidah. Tidak ada Tuhan yang benar dan berhak
berhak untuk disembah hanyalah Allah, la ilaha illallah. Salat disiplin waktu, waktunya salat maka salat. Bila mana waktunya sudah habis, konsekuensinya berbeda. Zakat disiplin finansial, disiplin harta. Puasa disiplin halal dan haram. Haji disiplin jihad. Maka semua hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dari timur hingga barat, dari mulai manusia lahir hingga wafat, semuanya berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan. Maka bila mana kita ingin mengetahui sejauh mana tingkat disiplin seseorang dan memahami tentang konsep kedisiplinan itu di dalam pemahaman syariah, ilmu fikih, sejauh mana seseorang memahaminya, maka lihat dalam praktek sholatnya. Sholat itu bukan hanya sekedar ruku, sujud, menempelkan jidat di sejadah. Akan tetapi sejatinya sholat adalah pembuktian disiplin seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik, dan hadis ini populer disampaikan dan ditakhrij kesohihannya dalam Bukhari dan Muslim. Dan kaidah ini menjadi kaidah prinsip dalam sholat, yang mana tata cara sholatnya secara kolektif, bersama-sama, kita menyebutnya dengan berjamaah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah batasan, tuntunan, prinsip kedisiplinan dalam sholat berjamaah. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya seorang imam, siapapun dia, menjadi imam, maka ketika status dan kedudukannya seseorang menjadi imam, maka konsekuensi kita yang berada di belakangnya, yang disebut dengan makmum dan imam itu, liyutamma bihi, untuk diikuti. Kata-kata liyutamma bihi ini adalah sebuah konsep disiplin. Bagaimana agama syariat menentukan dalam ibadah itu, bila mana ibadah dilaksanakannya tidak secara individual, sholatnya bukan munfarid tapi sholatnya berjamaah, maka konsekuensinya siapapun kita yang di belakang, walau imamnya itu harta kekayaannya lebih rendah daripada makmum, makmumnya pada kaya, imamnya enggak begitu kaya, makmumnya pejabat, imamnya rakyat, makmumnya pribumi, imamnya pendatang, makmumnya senior, imamnya junior, makmumnya tua, imamnya muda, makmumnya kesepuhan semua, imamnya bukan siapa-siapa. Konsekuensinya, bila mana posisinya siapapun menjadi imam, maka liyutamma bihi, harus diikuti. Bagaimana Rasul menggambarkan seorang makmum harus mengikuti imam? Satu, ikuti dalam hal gerakannya.
yang namanya mengikuti tentu sesuatu yang mengikuti dia di belakang. Gambarannya faiza kabbaro, bila mana imam telah takbir, kata-katanya menggunakan fiil madi past tense. Bila mana iza kabbaro, bila mana imamnya telah selesai takbir, fakabbaru, makmum baru takbir. Makmum takbir itu kalau imamnya sudah selesai, itu ngikuti namanya. Kalau takbir imamnya belum selesai, makmumnya takbir, bukan ngikuti, nyodok namanya, ngebarengi namanya. Maka kata-katanya Rasul menggunakan bahasa fi'il madi. Iza kabbaro, bila mana imam tersebut telah selesai takbirnya, apakah takbiratul ihramnya, takbir intiqalnya, dan gerakannya. Iza kabbaro, bila mana imam itu bertakbir, selesai takbirnya, fakabbaru, maka silahkan Anda yang menjadi makmum baru takbir. Satu. Wa iza roka'a, dan bila mana imam telah sempurna rukuknya. Nah, bagaimana sempurna rukuknya? Apakah ruku, apakah sujud, apakah berdiri? Idastaqarra jami'u a'dha'ihi fi mawadi'iha, bila mana seluruh anggota tubuhnya sudah diam pada posisinya. Yang namanya ruku melibatkan beberapa anggota tubuh. Tangan digerakkan, pinggang ditekuk, kepala, lutut, dan punggung, pundak, semua dilibatkan. Di saat kepala sudah berada pada posisinya, pundak sudah ada pada posisinya, punggung sudah ada posisinya, tangan sudah ada di posisinya, lipatan pinggangnya sempurna 90%, 90 derajat. Wa iza roka'a, bila mana sempurna telah selesai rukuknya imam, farka'u, maka Anda semua, kita yang statusnya jadi makmum saat itu, baru silahkan ruku. Itu namanya disiplin. Disinilah bagaimana kesadaran dan batasan kita dalam sholat saja dibatasi, bagaimana ketundukan kepatuhan seseorang kepada imamnya. Apapun dan siapapun yang jadi imam dan dia memenuhi kriteria untuk menjadi imam, konsekuensi siapapun kita yang jadi makmum, liyu tamma bihi, mengikuti siapapun yang jadi imamnya. Disinilah tanpa melihat bahwasanya dalam konsep syariah itu at-taswiyatu fil hukmi, semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Siapapun yang jadi makmum, pejabatkah dia, ngikutin. Ulamakah dia, ngikutin. Walaupun dia ulama sekalipun, kiai sekalipun, pengasuh pondok pesantren sekalipun, seorang kiai santrinya ribuan, tapi ini kiai jadi makmum, tetap ngikutin imamnya. Yang jadi makmum kiainya, makmum santrinya, tetap. Maka seorang makmum harus mengikuti daripada imamnya, liyu tamma bihi, dan ini berlaku dari mulai sholat hingga akhir. Yang mana sholat itu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, diawali oleh takbiratul ihram,
diakhiri oleh salam. Disitulah makmum harus mengikuti konsekuensi apa yang dilakukan oleh imam. Yang kedua, di dalam posisinya, karena makmum itu mengikuti, maka secara posisi namanya mengikuti, kita mengikuti orang yang kita ikuti tentu lebih depan, maka makmum posisinya tidak boleh lebih maju daripada imam. Makmumnya, sopnya, barisannya tidak boleh lebih maju melebihi daripada imam. Bila mana melebihi tempat sholatnya daripada imamnya, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Yang kedua, fa'in tasawaya, bila mana posisinya rata, imam dan makmum sejajar, kita sampai keder, ini siapa yang imam, ini siapa yang makmum, berderet sejajar, imam mana, makmum mana. Fa'in tasawaya, bila mana posisi imam dan makmum sebaris, tidak ada yang lebih maju ataupun mundur, fayukrohu, maka dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Mabonnah, menjadi praduga bermasalah, sehingga orang yang melihatnya menjadi bingung dan negatif thinking. Ini yang jadi imam mana? Jadi makmum mana? Maka sejatinya posisi imam dan makmum tidak dianjurkan sama, apalagi makmum lebih maju daripada imamnya. Maka di antara istilah sholat yang diangkat oleh Al-Quran adalah gerakan ruku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian, maksudnya sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Kenapa sholat diistilahkan dengan ruku? Karena rokaat itu dihitung dalam konsep berjamaah bila mana makmum dan imam melalui bersama-sama setelah ruku. Imamnya ruku, makmumnya ruku, dihitung rokaat. Maka disinilah permasalahannya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Makmum masbuk itu siapa? Siapapun makmum yang tidak mengikuti sholatnya dari awal, walaupun cuma semenit. Yang lain Allahu Akbar, semua sudah selesai, dimulailah sholat, ada makmum telat cuma semenit, masbuk juga. Karena tidak mengikuti sholat dari awal dengan makmum, walaupun tertinggal hanya semenit, hukumnya masbuk. Nah, bagaimana ketentuan masbuk ini? Satu, bila mana melihat dan menyaksikan apapun yang dilakukan oleh imam, maka ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Umpama makmum masbuknya ketinggalan, apakah karena macet dan sebagainya, pas ketika ke masjid ternyata imamnya sudah sujud. Bagaimana makmum yang masbuk ini? Maka yang harus pertama ia lakukan takbiratul ihram, tanda dimulai sholatnya dia. Startingnya sholat adalah takbir, jangan langsung nyelonong sujud, karena banyak pemahamannya gagal paham. Namanya masmua, tinggal ikutin aja katanya. Kalau imamnya sujud, sujud, imam duduk, duduk, imamnya ruku, ruku. Bukan sembarang mengikuti imam. Mau masbuk, mau makmumnya muwafik, yang namanya sholat diawali oleh takbiratul ihram. Ada yang sholat masbuk karena gagal pemahaman, salah ketika memahami hadisnya. Bila mana menemukan imam sedang sujud, maka sujudlah ikuti. Dah salah.
Yang harus dilakukan bukan berarti sujud langsung, tetapi dia harus takbiratul ihram dulu sebagai tanda dimulainya sholat. Setelah takbiratul ihram baru dia mengikuti sujud. Akan tetapi oleh karena masbuknya dia menemukan imam sudah melewati ruku, maka tidak dihitung rokaat. Tapi bila mana ketika masbuk imamnya lagi baca Fatihah, langsung takbiratul ihram ngedengar Fatihahnya imam, atau imamnya baca surat, langsung takbiratul ihram ngedengar suratnya imam, atau imamnya pas turun hendak ruku, dia buru-buru takbiratul ihram langsung ruku, dan rukunya bersamaan dengan imam biqadri tumakninah, seukuran tumakninah, maka dihitung rokaatnya. Maka ayat yang berkaitan dengan sholat diperkenalkan oleh Al-Quran dengan istilah ruku, warka'u ma'ar raki'in. Satu, ayat ini berkaitan bahwa rokaat itu dihitung bila mana dalam sholat berjamaah imam dan makmum mengikuti bersama-sama dalam ruku. Yang kedua, di dalam ayat tersebut ada kalimat dorof. Dorof itu kalimat yang mengandung makna waktu ataupun tempat. Bila mana mengandung maknanya waktu, namanya dorof zaman. Bila mana kalimatnya mengandung maknanya tempat, namanya dorof makan. Maknanya warka'u ma'ar raki'in, sholatlah kalian di tempat. Nah, itu maknanya tempat. Sholatlah kalian dengan mengikuti rukunya imam, ma'ar raki'in, di tempatnya orang-orang sholat. Maka dalam ayat ini ada isyarat salah satu tempat sholat yang terbaik adalah tempat sholat yang divalidasi oleh agama, yaitu masjid dan musola. Karena faktor tempat, ibadah jadi mahal gara-gara tempat. Jangankan dalam ibadah, dalam urusan dunia aja namanya tempat mah mahal. Ada pasar baru dibangun ruko banyak, ruko yang pinggir jalan sewanya 15 juta. Tapi ruko yang di belakang barisan ke-6 sewanya berapa? Cuma 5 juta. Pada rukonya sama. Yang beda apa? Posisinya. Makamin orang mau makamin, dikubur. Karena letak kuburannya pinggir jalan, berapa pinggir jalan? 7 juta. Yang di belakang 1,5 juta. Di mana? Di Gawiran. Padahal mah dikubur-kubur juga. Yang di belakang dikubur, yang di depan dikubur. Kenapa yang di depan mahal? Faktor tempat. Maka ibadah hidup itu akan berharga, lebih bernilai karena faktor tempat. Ada seseorang punya aset tanah, yang satu tanahnya cuma 50 meter, letaknya pinggir jalan. Tanah yang kedua 200 meter, di mana? Pinggir kuburan. Pertanyaannya, tanah yang pinggir jalan per meter berapa kira-kira? Pinggir jalan 10 juta. Yang di pinggir kuburan 1 juta. Orang mikir-mikir dulu. Padahal lebih luas yang pinggir kuburan daripada pinggir jalan. Kenapa pinggir jalan begitu mahal?
faktor tempat. Maka sholat itu akan lebih istimewa, lebih berharga karena faktor tempat. Maka demikian pula masjid, musola menggambarkan dalam nilai-nilai kehidupan, tempatkan kita pada tempat yang pas. Jangan memaksakan diri pada tempat yang tidak pas. Kelihatannya enggak beres, kelihatannya enggak endah, ibaratnya batako Pak, batako. Yang lain ukurannya sama, bentuknya sama, ada batako. Karena kurang satu, beli batako, tapi bentuknya berbeda, dipaksain dipasang, nggak bakal beres. Kenapa? Karena bentuknya enggak sama, tempatnya enggak sama. Jangan memaksakan diri pada tempat yang tidak cocok dengan kita. Boleh jadi sesuatu yang berharga akan jatuh harganya karena salah tempat. Mobil Pajero, mobil Fortuner, mobil miliaran, diparkirnya tengah-tengah hutan, jatuh harganya tengah-tengah hutan. Maka manusia bagaimana menempatkan harga dirinya, lihat konsep daripada ibadah sholat. Warka'u ma'ar raki'in. Sholatnya sama, kiblatnya sama, tapi yang akan menjadikan sholat itu lebih berharga faktor tempat. Sholat di masjid sama, sholat di musola sama, sholat di kantor sah, sholat di rumah sah, tetapi sholatnya seseorang di tempat yang telah ditentukan oleh agama, sholatnya di masjid atau di musola tentu lebih terhormat, lebih bernilai daripada tempat yang lain. Itulah sesuatu yang berkaitan dengan agama akan jadi mulia dan diangkat derajatnya. Lihat bagaimana Al-Quran ini diturunkan. Segala sesuatu yang tersentuh oleh Al-Quran jadi mulia. Satu, malaikat yang membawa dan menurunkan Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada Rasul, malaikat itu menjadi rajanya malaikat, namanya malaikat Jibril. Gara-gara yang dibawanya adalah Al-Quran. Karena yang dibawanya adalah Quran, yang disampaikannya adalah Al-Quran, yang diberikannya adalah wahyu, sesuatu yang tersentuh oleh Quran menjadi luar biasa. Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, rajanya malaikat, karena beliau adalah yang membawa dan menurunkan Al-Quran. Tempat yang diturunkannya Al-Quran, Mekah dan Madinah, menjadi asyarifain al-haramain, tanah dua suci yang mulia, karena di tanah ini diturunkannya Al-Quran. Selain itu biasa saja. Karena Mekah diturunkan Al-Quran, Madinah diturunkan Al-Quran, tanah yang diturunkan Al-Quran menjadi mulia, suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam di mana diturunkannya Al-Quran menjadi khairu alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal malamnya sama, gelap-gelap juga, tapi malam itu menjadi spesial karena Al-Quran turun pada waktu itu. Karena waktu itu turunnya Al-Quran, disebutlah malamnya malam Lailatul Qadar. Dan manusia yang diturunkan Al-Quran menjadi manusia istimewa, khatamul anbiya wal mursalin,
surga pun dikunci, tidak akan bisa masuk siapapun kecuali manusia ini pertama kali yang masuk ke surga. Surga dikunci karenanya, umat yang lain tidak akan masuk kecuali umat Nabi ini masuk duluan. Nabi Rasul yang lain tidak akan bisa masuk ke surga kecuali Nabi ini masuk duluan. Kenapa? Karena Nabi ini diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang tersentuh oleh agama bakal jadi mulia, lebih berharga, lebih terhormat, baik hidup di dunia maupun akhiratnya. Maka Al-Quran mengarahkan bagaimana disiplin daripada sholat ini bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi cari koordinat titik tempat yang Allah ridhoi, yaitu adalah masjid, musola. Jangan kita salah tempat, salah alamat. Di sanalah rahmat dan keberkahan Allah diturunkan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan daripada rukunya, ayyakuna ra'suhu wa dhahruhu wa unuquhu mustawiyatan kas-sahifatil wahidah. Bagaimana keadaan kepala, pundak, punggung, dan tulang ekornya, 4 daripada anggota tubuh, 1 kepala, 2 pundak, 3 punggung, 4 tulang ekor, mustawiyatan, rata, tidak kepala nenggak sedikit atau kepala turun sedikit. Kepala, pundak, punggung, ekor mustawiyatan as-sahifatil wahidah, seperti halnya papan yang dibentangkan rata. Aduh Pak Ustadz, saya emang gak kuat, pinggangnya udah kena emang kalau enggak biasa repot. Seperti itulah. Yang kedua, nasbu syaqqa ini, betis pahanya ditegakkan. Maka bila mana betis pahanya tegak, punggungnya rata, maka ini akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, ini posisi sholat. Ketika berdiri 180 derajat. Ketika ruku 90 derajat. Ketika sujud 45 derajat. Kalau tidak berdiri, kalau tidak bisa ruku, kalau tidak bisa sujud, maka 0 derajat alias disolatin. Kalau sholatnya tidak bisa 180 derajat, tidak bisa 90 derajat, enggak bisa 45 derajat, ya sudah, tinggal 0 derajat, terbentang alias disolatin. Selama bisa sujud, selama ada gerak, selama ada nafas, seperti itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdiri tidak bisa, silahkan duduk. Duduk tidak bisa, silahkan terlentang. Terlentang tidak bisa, silahkan miring. Miring tidak bisa, silahkan dengan isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa, orang sekitarnya kasih tahu, Pak, waktu sholat, di dalam hati sholatnya. Terakhir, indera manusia yang berfungsi adalah pendengaran. Seperti halnya indera manusia yang Allah pertama kali ciptakan di alam rahim, pendengaran. Lihat dalam surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Huwallazi ansha'akum
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilam ma tashkurun. Dalam balaghah ini namanya bade lab murattab. Kenapa yang disebutkan pertama kali as-sam'a, pendengaran? Ini menunjukkan secara urutan pertama kali indrawi yang Allah gerakkan, yang Allah fungsikan adalah pendengaran, sehingga jabang bayi di dalam rahim seorang perempuan merespon apapun yang ada di luar rahim. Maka sunnah ketika 4 bulan, 7 bulan, ketika ditiup ruh, disunahkan diperbanyak, diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Quran, supaya janin bayi itu tumbuh yang didengar pertama kalinya adalah kalimat-kalimat suci Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal disunahkan ayyulaqana, ditalkinkan. Ketika tumbuhnya di dalam rahim dibacakan Quran, kalimah thayyibah. Ketika meninggal pun, ketika wafat pun, ketika sakaratul maut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ditalkinkan Allah 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 Allah. Karena pendengaran adalah indera terakhir yang paling berfungsi. Semua sudah nggak berfungsi. Mulut nggak bisa berbicara, ingatan ngeblank, mata nggak bisa melihat, gerak tidak ada. Yang terakhir, pintu yang masih terbuka hanyalah pendengaran. Memori itulah yang akan Allah bentangkan. Ketika manusia sakaratul maut, dibentangkan, diputer episode kehidupannya, ditalkinkan kalimah thayyibah supaya ingat bahwa dia hidup dengan kalimat itu, la ilaha illallah. Nasbul syaqqa ini wa nasbul fakhdaini akhdu rukbataihi bil yadaini, menggenggam, memegang kedua lututnya, biyadaihi, dengan kedua tangan. Nah, ini banyak prakteknya orang ruku tapi tangannya enggak di lutut, ada yang di betis kayak orang mau mijit, ada yang di paha, pegel kayaknya mah. Rasul nyontohin bila mana ruku tangannya di lutut, pegang lututnya, bukan pegang betis. Ada yang megang betis, aneh, dari mana ini caranya? Kalau tangan ini turun ataupun maju, maka sudutnya akan berubah. Yang seharusnya siku-siku 90%, 90 derajat akan berubah. Bila mana tangannya terlalu ke bawah, maka otomatis kepala akan turun, akan lancip. Atau sebaliknya, bila mana tangannya di paha, maka otomatis kepala pundak akan nenggak, tidak 90 derajat. Maka yang Rasul contohkan pasti mencontohkan yang paling sempurna. Tafrikur rukbataini, dan dua betisnya direnggangkan, kakinya renggang, laki-laki. Seberapa renggangnya? Ayyakuna tafrik qadara shibrin, renggangnya kaki, renggangnya lutut, renggangnya betis 1 jengkal. Ini menunjukkan betapa sempurnanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikaji dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, gerak gerik sholat dari mulai berdiri, ruku, sujud, duduk, ada hikmah dan ada rahasianya. Yakin apa yang dicontohkan oleh Rasul dalam praktek ibadah itu pasti ada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi
tubuh dan kesehatan manusia. Buktinya banyak penelitian menyimpulkan bahwa untuk menormalkan laju endap darah, untuk menyuplai oksigen ke jantung, maka dengan cara sholat diperlama sujudnya supaya suplai oksigen dari jantung ke kepala ke otak itu normal, dan itu tempat dan waktunya Allah rahasiakan di sepertiga malam. Maka anti migrain, anti pikun, anti kepala pening, pusing, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berikan obatnya, Al-Qur'an, yaitu dengan mengikuti bagaimana cara hidupnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ibadah bukan hanya berkah, dengan ibadah badan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik keistiqomahan dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.